Tidak! Mengapa jadi begini? Tolong aku, Ibu! Tolong aku, adik! Tolong! Tidak! Sakit! Di manakah engkau berada? Tolonglah, tolong aku ke sini dan minta api. Idang bemasak juk tengeri kini. Idang bemasak juk tengeri kini. Aku akan menceritakan kepada kalian apa yang pernah menimpa seorang perempuan paruh baya. Cerita ini diambil dari dongeng rakyat Belitung. Cerita ini menceritakan seorang janda beranak 3. Semua anaknya adalah perempuan. Mereka tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan desa. Sebagai seorang ibu yang menghidupi 3 anak sendirian, pekerjaannya banyak. Ia melakukan apa yang bisa ia lakukan. Tujuannya agar anak-anaknya menjadi manusia dewasa yang tumbuh, yang berguna dan berbakti untuk banyak orang. Hingga suatu ketika mereka ingin menangguk udang di sungai. Anak-anakku, anak-anakku, di mana kalian, nak? Mari ikut ibu menangguk udang di sungai. Apa, Bu? Ingin menangguk udang di sungai? Ayo kita pergi menangguk udang di sungai. Adik-adikku, mari kita menangguk udang di sungai. Lalu mereka pun pergi ke sungai untuk mencari udang. Mereka menyusuri sungai, dan menyusuri sungai. Akhirnya mereka pun mendapatkan banyak udang dan memutuskan pulang untuk memasak udang tersebut. Anak-anakku, wahai anak-anakku, mari persiapkan perlengkapan masak kita. Wahai adik-adikku, cepat siapkan semuanya. Mulai dari tungku, kayu bakar, hingga peralatan masak. Aku melihat hanya si bungsu yang mengiyakan perkataan kakaknya. Si bungsu selalu mengalah. Karena apa yang dilakukannya selalu tidak ada yang mau melakukannya. Hingga akhirnya mereka terdiam. Tiba-tiba api di rumah mereka telah padam. Dan mereka pun kebingungan untuk mencari api kemana. Ibu, apinya sudah padam. Kita tidak memiliki api untuk memasak. Begitulah kehebohan hari itu. Sang ibu berpikir keras bagaimana akan mendapatkan api dan menemukan api. Hingga akhirnya ibunya pun teringat bahwa
Satu-satunya yang memiliki api hanyalah ular Renggiong. Si bungsu, bagaimana menurutmu, Nak? Bu, kalau tidak salah, di desa kita yang memiliki api hanyalah ular Renggiong. Benar, adikku. Kalau begitu, kau saja yang pergi ke sana untuk memintanya. Wahai anakku yang sulung, bukankah kau yang seharusnya meminta api ke sana sebagai yang tertua? Ia melihat anaknya yang sulung berjalan meninggalkan rumah dengan bermuka masam. Ia pun meninggalkan rumah dan pergi ke tempat ular Renggiong. Ular Renggiong! Hei ular Renggiong! Cepat beri aku api. Kalau tidak kau beri api, busuk udangku dalam tangguk ular. Api, ku beri kau api, asalkan kau mau ku jadikan istri. Apa? Istri? Dasar kau tidak tahu diri, ular. Sepertimu ingin menginginkan diriku yang cantik ini. Sedangkan pemuda-pemuda di sana tidak ada yang berani melamarku. Biarlah aku pulang tidak membawa api sedikit pun. Anaknya yang sulung pulang ke rumah tanpa membawa api sedikit pun. Akhirnya kembali pula anaknya yang tengah ingin meminta api. Apakah kalian tahu apa yang terjadi? Anaknya yang tengah menjawab seperti yang dijawab kakaknya. Kalian pasti sudah menduga apa yang akhirnya terjadi. Ya, benar. Anaknya yang tengah pulang tanpa membawa api sedikit pun. Mereka pun kebingungan. Bagaimana akan makan dan memasak jika tidak ada api sedikit pun? Akhirnya si sulung pun mengalah dan mempunyai inisiatif untuk melakukannya. Si sulung pun pergi dengan sendirinya untuk ke rumah si ular Renggiong. Ular Renggiong, ular Renggiong, beri aku api. Kalau kau tidak beri api, busuk udangku dalam tangguk ular. Tidak akan busuk udangmu dalam tangguk. Tidak akan mekar berasmu dalam periuk, asalkan kau hendak peluk. Api, ku beri kau api, asalkan kau mau ku jadikan istri. Kalau kau beri api, biarlah aku yang kau jadikan istri. Akhirnya, si bungsu pulang ke rumah dengan membawa api. Malang nasibnya. Sampai di rumah si bungsu, ia dihina, dicaci maki oleh kakak-kakaknya. Tetapi sang ibu sangat bangga padanya. Karena ia rela mengorbankan dirinya sendiri demi orang banyak. Demi keluarganya, demi kakaknya, demi ibunya. Sampainya di rumah, akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah ular Renggiong. Inilah cerita keluarga mereka berubah. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat
ditolak. Ternyata ular Renggiong adalah seorang pangeran yang tampan. Ia ternyata dikutuk dan dapat berubah kembali menjadi manusia apabila ia mendapatkan seorang gadis yang baik untuk dijadikan permaisurinya. Kabar itu pun ia bawa pulang ke rumah ibunya. Sebagai sang ibu, ia sangat bahagia dan bergembira mendengar kabar tersebut. Tapi sayang seribu sayang, kakak-kakaknya yang mengejeknya tadi merasa iri dan dengki. Sebagai ibu, ia sangat sedih karena kakak-kakaknya tidak dapat kebahagiaan itu. Akhirnya, kakak-kakaknya pun pergi ke hutan mencari ular-ular yang lain untuk dijadikan suaminya. Tapi kebaikan akan dibalas kebaikan. Begitu juga hal buruk akan dibalas dengan yang buruk. Ular-ular yang mereka bawa mematuknya di depan mata ibunya. Ular-ular itu membuat harus mereka mati di depan ibunya. Tolong! Tidak! Sakit! Mengapa jadi begini? Aku menginginkan pangeran sepertimu. Tolong aku, ibu. Tolong, ibu. Sakit.